نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من البدع والضلالة والنار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan memulai daurah dalam kitab Syarhul Lum'atil I'tiqad, ya, tentang pokok-pokok prinsip-prinsip keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini sangat penting sekali. Tapi sebelum itu, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat luar biasa. Yang kalau nikmat ini diketahui oleh para raja-raja, niscaya mereka akan membelah dada-dada kita. Karena kebanyakan dari mereka tidak memiliki nikmat ini. Hanya orang-orang pilihan, orang-orang terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di antara hambanya. Dan antum sekarang ini menuntut ilmu agama di bulan Ramadan, mempelajari akidah kita, keyakinan kita tentang Allah, tentang rukun Islam, tentang rukun iman, tentang Rasulullah SAW. Ini nikmat yang sangat luar biasa, nggak akan bisa ditandingi. Tidak ada yang bisa menandinginya. Menuntut ilmu agama itu sebaik-baik amalan sunnah, nggak ada yang bisa menandinginya. Bahkan itu tadi yang Anda sampaikan, di bulan Ramadan seseorang berdakwah lebih baik daripada umroh ketika dia sudah mengerjakan umroh wajib. Pernah Anda sampaikan, dan ini dari perkataan Syekh kita, menuntut ilmu agama lebih baik daripada umroh. Karena ketika seseorang umroh, ya udah pahalanya cuma di situ. Selesai umroh, udah selesai pahalanya, ya kan? Tapi ketika seseorang berdakwah di waktu-waktu dia berdakwah, pahala yang besar. Kita tahu orang ketika mendapatkan hidayah dengan sebabnya itu lebih baik daripada unta merah. Sekarang mungkin mobil-mobil mewah itu lebih baik daripada itu. Dan bagaimana kalau misalnya seseorang mendapatkan hidayah dengan sebabnya, kemudian dia mendakwahkan lagi, dia sampaikan kajian, daurah pada misalnya di sini 17 orang. Kemudian semoga semua antum nanti berdakwah. Paling minimal ke keluarga antum, bapak ibu antum, dan itu yang wajib. Dan semoga nanti antum punya pondok pesantren, santri. Kalau antum memang dikenal dengan keilmuannya, nanti orang pada datang. Misalnya, Assalamualaikum Ustadz Anas, Masya Allah, Ana ingin belajar ini sama antum. Ana dengar-dengar ini antum berilmu, Masya Allah, keilmuannya kuat. Terus ada yang datang lagi, Assalamualaikum Ustadz Azam, Masya Allah, Ana ingin belajar. Yang datang 50 orang. Pahalanya luas lagi, banyak lagi, ngalir lagi. Berapa kali lipat? Dan itu akan terjadi sampai hari kiamat.
Insya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu anak gak ngelihat antum satu orang. Dan ini yang dikatakan oleh Syekh kita. Ketika kita belajar di Yaman, Syekh kita mengatakan anak gak ngelihat antum satu orang. Anak ngelihat antum 1000 orang, 1000 orang, 1000 orang, 1000 orang. Dakwah. Nanti Gio buka pondok pesantren, punya murid, ngajar lagi. Kemudian lagi muridnya buka pondok pesantren lagi, punya murid, ngajar lagi. Dan terus seperti itu sampai hari kiamat. Oleh karena itu semangat untuk antum ini. Antum orang-orang pilihan, kita tahu hadis yang sudah antum hafal, tapi nggak tahu udah sampai situ atau belum. Di hadis 100. Wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Allah inginkan kebaikan kepada antum semua. Jangan sia-siakan itu. Terlebih lagi kita tahu bagaimana bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, penuh dengan kebaikan dan berkembang dan bertambah. Dan lihat antum perhatikan, kalau kita lihat orang-orang sekarang hanya ada yang dia masih tidur, ada yang mungkin dia sibuk pergi ke pekerjaannya, sibuk pergi ke pasar, sibuk ke dunianya. Dan antum Allah takdirkan dengan kesibukan yang sebaik-baiknya menuntut ilmu agama. Maka bahagialah dan perhatikan, ini kita nggak tahu apakah akan terulang lagi. Antum memiliki waktu yang luang, waktu yang leluasa, nggak memikirkan apapun. Dan antum sekarang masa-masa emas, belajar nggak memikirkan apapun, nggak ada beban. Nanti ketika antum sudah besar, beranjak dewasa, berkeluarga, antum laki-laki semua memikirkan nanti orang tua yang mungkin butuh nafkah tambahan dari antum sebagai antum anak lelaki. Antum memikirkan istri antum, anak-anak antum, rumah belum ada yang makan, orang-orang rumah belum pada makan, nggak ada makanan. Ada lagi misalnya ini anak antum minta beli baju apa itu, pusing. Tapi antum penuh dengan kelonggaran. Oleh karena itu manfaatkan, dan antum akan merindukan masa-masa ini. Pegang omongan anak, antum akan merindukan masa-masa ini. Akan sangat merindukan. Kita lanjut. Masya Allah, ini daurah pertemuan pertama ya dari kitab Syarhul Lumatil I'tiqad, tanggal 5 dan hari kelima. Kalau ke Ramadan berarti hari ke-6 ya. Hari ke-6 dari bulan Ramadan. 5 juga sama. Iya, berarti tanggal 5 Maret dan 5 Ramadan. Kita mulai daurah Syarhul Lumatil I'tiqad, ya, prinsip keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tahu para ulama membagi tauhid menjadi berapa pembagian? 3. Yang pertama tauhid apa? Rububiyah, ifradullahi bi af'alih. Mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatannya. Maksudnya bagaimana? Perbuatan Allah kita esahkan semuanya. Hanya Allah yang melakukan itu sendiri. Esa apa sih artinya? Satu. Jangan sampai kita tahu Allah yang Maha Esa. Esa apa Esa? Esa itu satu artinya. Kita mengesahkan semua perbuatan Allah. Allah menciptakan, berarti hanya Allah lah satu-satunya yang menciptakan. Allah menghidupkan, hanya Allah lah satu-satunya yang menghidupkan. Allah yang memiliki, merajai, berarti hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki dan merajai. Dan semua dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu tauhid rububiyah. Dan dalam tauhid rububiyah semua sepakat. Semua umat difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini tauhid ini. Tauhid rububiyah. Bahkan orang-orang musyrik pun ketika ditanya, siapa yang menciptakan kalian? Mereka akan menjawab Allah. Mereka akan mengatakan Allah. Berbeda halnya ketika seseorang sudah terkontaminasi, terubah, terkotori keyakinannya oleh orang-orang yang di sekitarnya. Oleh orang tuanya, ibu bapaknya, paman dan bibinya, sehingga dia meyakini pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada asalnya ketika dia baru dilahirkan,
kemudian dia beranjak dewasa, ketika dia tidak dikotori keyakinannya oleh orang-orang sekitarnya, dia pasti meyakini hanya Allah lah satu-satunya yang menciptakan. Nggak ada yang menciptakan ini, Tuhan yang ini. Tuhannya ada Tuhan ini, Tuhan itu. Ya, kita lihat orang-orang Hindu, Buddha, Kristen. Tuhannya banyak sekali. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan kalau misalnya dalam alam semesta ini ada Tuhan selain Allah, niscaya alam semesta akan hancur. Alam semesta akan hancur, dan ini menunjukkan bahwa memang Tuhan itu hanya satu. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 22. Antum catat itu. Al-Anbiya ayat 22. Allah mengatakan lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Allah mengatakan lau kana fihi ma, sekiranya pada langit dan bumi alihatun illallah, terdapat Tuhan selain Allah, ada 2 Tuhan, 3 Tuhan. Apa kata Allah? La fasadata, niscaya langit dan bumi itu akan hancur, nggak akan seimbang. Karena setiap Tuhan memiliki keinginan tersendiri, kemauan tersendiri. Misal Tuhan ini ingin menciptakan ini, yang keduanya Tuhannya enggak, itu enggak bagus, jangan ciptakan itu. Atau ingin membuat ini, ingin melakukan kehendak ini, kemudian Tuhan yang lainnya enggak setuju, enggak cocok, lakukan yang ini aja, itu enggak usah, akhirnya berperang. Ya kita tahu dari film-film kan, ada perang antar dewa, perang antar Tuhan. Karena Tuhan itu hanya satu, pencipta alam semesta hanya satu, dan ini adalah tauhid rububiyah. Yang kedua adalah tauhid apa? Uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah, ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah dalam beribadah. Ketika seseorang beribadah hanya mempersembahkan ibadah tersebut, melakukan karena ibadah tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala, karena dia telah meyakini hanya Allah lah satu-satunya yang menciptakan, mengatur, memiliki, maka dia harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perdebatan yang hangat antara para nabi dan umatnya. Hadhil ma'rakah bainal anbiya'i wa umamihim. Ini adalah medan pertempurannya antara para nabi dan umat-umatnya. Dan ini dibahas dalam kitab-kitab tauhid. Kayak kemarin Usul Salasa, itu tentang tauhid uluhiyah. Qaidul Arba, Usul Sitta, nanti Kasyfus Syubhat, nanti lagi Nawaqidul Islam, nanti lagi Masailul Jahiliyah, nanti lagi Kitabut Tauhid. Itu tentang tauhid uluhiyah. Dan ini sangat penting sekali kita tahu bagaimana alam semesta diciptakan untuk mewujudkan tauhid uluhiyah. Surga dan neraka untuk menunjukkan, mewujudkan tauhid uluhiyah. Orang yang dia mengesahkan Allah, surga masuknya. Tapi orang yang dia syirik kepada Allah, menduakan Allah, tempatnya di mana? Neraka. Itu yang kedua, tauhid uluhiyah. Yang ketiga tauhid apa? Asma wa sifat. Dicatat gak antum ini? Tauhid ada 3. Pertama rububiyah, kedua uluhiyah, ketiga asma wa sifat. Dicatat saja. Tauhid asma wa sifat, dan ini adalah yang akan kita bahas pada kitab ini. Tentang tauhid asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan definisinya adalah itsbatu ma atsbatahu Allahu wa rasuluhu min asma'illahi wa sifatihi. Anda tulis terjemahannya. Definisi tauhid asma wa sifat ana dikte ini, menetapkan
apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Udah ditulis Nazif? Udah sampai mana tuh? Ketinggalan? Menetapkan yang belum tulis tauhid rububiyah uluhiyah nanti aja dulu. Yang definisi tauhid asma wa sifat dulu ini. Menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Tidak boleh berhenti di situ. Lanjut, kalau Arabnya wa nafyu ma nafahu Allahu wa rasuluhu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamthilin. Meniadakan apa yang ditiadakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tanpa tahrif. Apa itu tahrif nanti akan dibahas. Tanpa ta'til, tanpa takyif, dan tanpa tamthil. Dan itu insya Allah yang akan kita bahas. Antum tulis saja. Meniadakan apa yang ditiadakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Itu adalah tauhid yang akan kita bahas dalam kitab ini. Dan tauhid yang ketiga ini, tauhid asma wa sifat, ini adalah yang diperdebatkan antara ahlul qiblah. Siapa itu ahlul qiblah? Ahlul kiblah yang berkiblat ke Ka'bah, siapa itu? Orang-orang siapa? Antum kiblatnya kemana? Kiblatnya kemana? Mekah nanti ada rumah ini, kemana? Ka'bah. Antum kemana? Ka'bah. Antum semua ke Ka'bah kan? Antum orang apa? Islam. Ini dia. Tauhid yang ketiga ini adalah yang diperdebatkan antara orang Islam. Antum tulis itu, faedah yang sangat luar biasa. Tauhid yang ketiga ini yang diperdebatkan antara orang Islam. Ahlul kiblah. Yaitu kalau bahasa ulamanya ahlul kiblah. Tapi ketika antum nanti main keluar, pergi keluar, antum akan banyak menjumpai orang-orang pelaku bid'ah mengatakan sesungguhnya pembagian tauhid menjadi 3 ini adalah hal-hal yang baru, nggak ada ajarannya dalam agama. Bid'ah ini. Ini pembuatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini. Nggak ada dari salafus soleh yang mengatakan hal ini. Maka jawabannya, ini menunjukkan kedangkalan keilmuan dia. Dan sedikitnya pengalaman dia dalam keilmuan. Dan pengetahuan dia, wawasan dia dalam kitab-kitab para salafus soleh. Karena kitab-kitab para salafus soleh itu dipenuhi dengan 3 pembagian ini. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Entah dengan tasrih, penjelasan secara gamblang. Dan terkadang mengisyaratkan kepada 3 pembagian ini. Jadi memang pembagian ini bukan hal-hal yang baru. Bukan Syekhul Islam yang membuatnya. Karena sudah dikatakan 3 pembagian ini dari jauh-jauh sebelum Syekhul Islam dilahirkan. Yang termasuk mengatakan, mentasrih, menjelaskan secara gamblang tentang 3 tauhid ini ada rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ada Abu Hanifah, Abu Yusuf Al-Qadhi, Abu Ja'far As-Sahawi, Ibnu Battah, Ibnu Mandah, Ibnu Jarir, Ibnu Hibban, dan selain mereka. Dan mereka adalah orang-orang sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian diikuti pembagian ini, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, baru oleh Syekhul Islam. Jadi Syekhul Islam bukan pembuatnya, ada dari para salaf sebelumnya. Diikuti oleh Syekhul Islam, Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir, Al-Dhahabi, As-San'ani, Asy-Syaukani, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Lalu 3 pembagian ini tauhid ada
rububiyah, uluhiyah, asma, sifat diambil dari mana? Kan di Al-Quran nggak ada, Ustaz. Tauhid itu ada 3. Tauhid ini. Di sunnah, di hadis Rasulullah tidak mengatakan tauhid itu ada 3, ini. Maka para ulama mengatakan 3 tauhid ini pembagiannya diambil dari meneliti secara ketat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Para ulama meneliti bahwasannya tauhid di dalam Al-Quran dan As-Sunnah hanya berputar dalam 3 hal ini. Entah tentang rububiyah, yaitu tentang perbuatan Allah harus diesakan. Yang kedua tentang uluhiyah, yang dimana kita harus mengesahkan ibadah hanya kepada Allah. Yang ketiga tentang asma wa sifat, menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, meniadakan apa yang ditiadakan oleh Allah dan Rasulnya. Hanya berputar dalam 3 hal ini. Dan hal-hal yang seperti ini ma'ruf, sudah biasa di kalangan ahlul ilmi. Sebagaimana kita dalam nahu, kalam, dalam percakapan orang Arab, kalimah terbagi menjadi berapa? 3. Ada isim, fi'il, dan huruf. Dan itu nggak ada. Orang-orang Arab itu nggak ada yang mengatakan kalimah ada 3, isim, fi'il, huruf. Enggak. Kenapa kok bisa ada hal-hal yang seperti itu? Karena para ulama nahu meneliti, memeriksa dengan ketat bahwasannya percakapan orang Arab ternyata tidak keluar dari 3 hal. Isim, fi'il, dan huruf. Begitu juga para ulama usul. Mereka membagi hukum-hukum menjadi 5. Ada apa aja yang pertama? Ada yang tahu? Wajib. Kemudian apa lagi, Faruk? Sunnah. Kemudian apa lagi? Mubah. Kemudian apa lagi? Makruh. Kemudian apa lagi? Haram. Ini dibagi oleh para ulama usul. Dan mereka nggak mengkritiknya, tidak mempermasalahkannya. Padahal pembagian ini nggak ada dijelaskan dalam Al-Quran. Nggak ada penjelasan Allah mengatakan hukum itu ada 5, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nggak ada. Dalam hadis pun Rasulullah tidak mengatakan hal itu. Dari mana kalian mendapatkan ini? Para ulama usul mendapatkan ini karena mereka meneliti dan memeriksa Al-Quran dan As-Sunnah. Ternyata hukum tidak keluar dari 5 hal ini. Entah dia wajib, entah dia sunnah, entah dia mubah, entah dia makruh, entah dia haram. Dan juga faedah dari pembagian tauhid menjadi 3 adalah untuk memudahkan seseorang dalam mewujudkan tauhid. Dalam mewujudkan tauhid. Dan itu nanti antum pelajari lagi. Syukur-syukur nanti antum kalau di rumah antum catat ini faedah. Dan ini akan sangat berguna. Antum mungkin sekarang di sini merasa biasa saja. Nanti kalau antum main keluar, ketika dikatakan oleh orang-orang luar, para pelaku bid'ah, antum ini yang bid'ah. Sejak kapan tauhid ada 3? Kalian sama aja seperti orang-orang Nasrani yang mengatakan Allah 1 dari 3, salisu salasa. Bagaimana jawabnya? Waduh, iya juga ya. Orang-orang yang di sekitar antum, wah iya berarti antum bid'ah nih, gitu kan. Antum ternyata yang bid'ah, antum ngomong-ngomong yang lain bid'ah, ternyata antum yang bid'ah. Buat tauhid terbagi menjadi 3, padahal itu nggak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dari mana datangnya ini? Kalian menyerupai orang-orang Nasrani. Bagaimana jawabnya? Terdiam langsung. Tapi ketika dia benar-benar mempelajari, mengamati, belajar, fokus, dia catat, dia hafal, dia bisa menjawabnya. Jangan sampai nanti kebenaran itu dikalahkan oleh sebab kita, oleh sebab kelalaian kita, kemalasan kita dalam belajar, sehingga orang mengira kebenaran yang sebenarnya itu adalah kekeliruan, mengira antum adalah pelaku bid'ah. Oleh karena itu semangat dalam belajar. Dan insya Allah kita akan masuk dalam kitab ini, yaitu tentang pembahasan tauhid asma was sifat. Di sini berkata pensyarah rahimallahu taala,
qawaidu hammatun fil asma'i was sifati. Mungkin ada sedikit yang berbeda ya. Antum apa? Benar sama apa beda? Apa qaidatun hammatun? Oh, muhimmatun. Ana hammatun di sini. Qawaidu hammatun fil asma'i was sifat. Kaidah-kaidah yang penting dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kaidah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala untuk memudahkan orang yang mempelajari Lum'atul I'tiqad dalam memahami tentang prinsip-prinsip keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dibuatlah kaidah. Kemudian kata Syekh, wa qabla ad-dukhuli, perhatikan harakat dan terjemahannya. Wa qabla ad-dukhuli fi samimil kitabi uhibbu an uqaddima qawa'ida hammatan fima yata'allaqu bi asma'illahi wa sifatihi. Kita lanjut. Di sini kata Syekh Hafizullah rahimahullah taala, wa qabla ad-dukhuli fi samimil kitabi, sebelum memasuki, ya dukhul, dakhala ya dukhulu, masdarnya dukhul. Sebelum memasuki fi samimil kitab, pada inti kitab. Samim apa? Inti. Uhibbu an uqaddima qawa'ida hammatan. Aku mencintai an uqaddima, memberikan qawaidah hammatan, kaidah-kaidah yang penting, fima yata'allaqu, pada hal-hal yang berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Dan ini termasuk kejeniusan dan kecerdasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau sebelum memasuki kitab ini tentang keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau membuat kaidah terlebih dahulu. Karena dalam kaidah itu akan mencakup berbagai macam permasalahan. Dengan satu kaidah itu dia bisa mencakup 10 permasalahan, bisa mencakup 20 permasalahan. Jadi seseorang nggak perlu mempelajari 10 itu, 1, 2, 3, 4, 5. Cukup pelajari satu kaidah sudah mencakup 10 permasalahan. Seperti itu. Begitu juga kita dalam hadis yang pertama Arba'in Nawawiyah apa? Innamal a'malu binniyat. Ini kaidah besar. Dan itu masuk dalam 70 bab-bab fikih. Cukup orang pahami sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Oh, berarti semua ibadah harus ditumbuhkan, harus mewujudkan niat. Berarti sudah mencakup semua ibadah. Nggak perlu antum pelajari sholat, berarti dia harus niat, zakat harus niat satu persatu, nggak perlu. Cukup pelajari satu kaidah, dia mencakup berbagai macam permasalahan. Dan ini menunjukkan kepintaran Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau membuat kaidah, dan ini adalah potongan kaidah dari kitab beliau, karangan beliau Al-Qawaidul Muthla. Dan insya Allah itu mungkin akan kita bahas dalam kelas kedua, dalam kelas 2 antum, ketika daurah-daurah ini.
Beliau di sini akan menyampaikan 4 kaidah. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, fil wajibi nahwa nususil kitabi was sunnati fi asma'illahi wa sifatihi. Perhatikan ini kaidah yang pertama. Fil wajibi, kewajiban, nahwa, terhadap, ya, nahwa di sini artinya terhadap. Karena nanti antum akan mempelajari di Durratul Bahiyah insyaallah setelah Tuhfatul Wasabiyah udah selesai ya kan kita. Itu di Murajaah, nanti lanjut ke Durratul Bahiyah. Itu nanti nahwu ada berbagai macam makna. Qasdun wa mithlun jihatun miqdaru qismun wa ba'dun qalahul akhyar, udah ada 6 makna. Qasdun wa mithlun jihah, dan ini yang termasuk mana yang ketiga, jihah, hadapan, terhadap, menghadap. Kewajiban terhadap nususil kitabi wa sunnah, dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah, fi asma'illahi wa sifatihi, dalam nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Dan ini penting sekali kaidah yang pertama ini. Dan kita tahu sesuatu ketika diletakkan di nomor 1 pertama itu pasti adalah sesuatu yang sangat penting. Rukun Islam yang pertama apa? Syahadat. Itu penting sekali. Orang gak akan berguna dia mengerjakan rukun Islam kedua, sholat, puasa, zakat, haji, kalau dia tidak menegakkan rukun Islam yang pertama, syahadat. Sehebat apapun, sebanyak apapun dia sholat, puasa, zakat, haji, dia 100.000 kali, kita taruh 1.000 kali. Tapi ketika dia tidak melakukan syarat, rukun Islam yang pertama, gak berguna. Diletakkan nomor 1. Rukun iman yang pertama apa, Zakaria? Rukun iman yang pertama apa? Beriman kepada siapa? Allah. Dan itu yang paling pertama. Oleh karena itu kaidah yang pertama ini antum perhatikan, ini penting sekali. Yaitu kewajiban terhadap dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah dalam nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Apa kewajibannya? Ya, jadi itu bukan poin pentingnya. Nanti antum stabilo ini. Al-wajibu fi nususil kitabi wa sunnati. Mulai ibqa'u, dari sini stabilo. Ibqa'u dalalatiha ala zahiriha min ghairi taghyirin. Ini kaidah yang pertama yang sangat penting. Ibqa'u dalalatiha ala zahiriha min ghairi taghyirin. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, al-wajibu fi nususil kitabi wa sunnah, kewajiban dalam dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah terkait nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Bahkan ini kaidahnya bukan hanya dalam perkara nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, semua hal. Tapi yang dititik beratkan kita ini, karena kita membahas lumatul i'tiqad, keyakinan dalam asma wa sifat, yaitu pada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Tapi kaidah ini berlaku pada Al-Quran dan As-Sunnah dalam hal apapun. Apa itu kaidahnya? Ibqa'u dalalatiha, menetapkan makna dalalah, itulah terleknya, penunjukannya. Dalalatiha apa? Penunjukannya. Tapi lebih mudah diterjemahkan dengan makna. Menetapkan makna ha, kembali kemana itu? Kembali ke nusus. Masya Allah, barakallahu fikum. Antum kasih itu. Misalnya ha, kembali ke nusus, antum garisin aja ke sini. Tanda panah, nusus. Menetapkan makna nusus, yaitu dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah, ala zahiriha, menurut zahirnya. Min ghairi taghyirin, dari tanpa mengubahnya. Ini kaidah besar sekali ini. Menetapkan makna nusus Alkitab wal As-Sunnah, Alkitab was Sunnah menurut zahirnya tanpa mengubahnya.
Ketika Allah SWT mengatakan bal yadahu mabsutatan, akan tapi kedua tangan Allah dibentangkan, berarti apa zahirnya? Allah memiliki tangan. Kita tetapkan itu. Karena kaidah tadi menetapkan makna Al-Quran dan As-Sunnah menurut zahirnya tanpa mengubahnya. Karena ketika seseorang mengubah, keliru di situ. Jatuh dia dalam kebid'ahan. Bahkan nanti ada hal-hal yang ketika seseorang keliru membuat dia kafir, keluar dari Islam. Atau nanti kita akan menjumpai bahwasanya Allah turun di sepertiga malam. Berarti apa? Allah memiliki sifat turun. Bagaimana turunnya Allah? Wallahu a'lam. Bagaimana turunnya Allah? Ya turun jelas. Tapi tata caranya hanya Allah yang mengetahui. Kaifiyahnya hanya Allah yang mengetahui. Tapi turun jelas, kita tahu makna turun jelas dari atas ke bawah. Tapi bagaimana turunnya kan kalau manusia beda. Allah laisa kamitslihi syai', Allah tidak menyerupai sesuatu apapun. Wa samiul basir. Dan ini bukan khusus dalam perkara-perkara akidah saja, bahkan dia dalam perkara-perkara hukum-hukum amaliyah yang lainnya. Misalnya dalam sebuah hadis selain akidah, ayyuma ihabin dubigha faqad tahur. Kulit apapun yang disamak maka dia akan suci. Maka di sini apa? Kulit apapun, kulit babi pun kalau disamak suci. Kulit anjing pun kalau disamak suci. Walaupun dia diharamkan semasa hidupnya. Kalau ada orang bertanya, Ustaz, kan makan daging babi, anjing kan haram. Kok kulitnya kalau sudah disamak suci? Ya berarti jawabannya apa? Karena keumuman dalil, zahir dalil dari Rasulullah SAW. Ayyuma ihabin dubigh faqad tahur. Udah jelas. Kulit apapun berarti semuanya. Baik yang halal ketika dimakan ataupun yang haram ketika dimakan. Kalau dia sudah disamak, apa sama itu yang dipelajari dalam ilmu fikih, maka dia suci kulitnya. Suci kulitnya. Apa alasannya? Kenapa kita harus menetapkan makna dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah menurut zahirnya tanpa mengubahnya? Perhatikan di sini disebutkan ada 3 alasan, 3 sebab. Sebab yang pertama, li'annallaha anzalal Qur'ana bilisanin arabiyyin mubinin. Ini sebab yang pertama. Antum tulis di bawah, garis bawahi sebab ke-1. Tulis itu di garis sebab ke-1. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakallamu bil lisanil arabiyyi. Ini sebab kedua. Sebab yang pertama, li'anna Allah anzalal Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Karena bahwasanya Allah menurunkan Al-Qur'an dengan lisan bahasa Arab yang jelas. Bahasa Arab itu jelas. Bahkan ketika antum melihat penelitian, bahasa Arab adalah bahasa termasuk bahasa yang dia kosakatanya banyak sekali. Dalam satu hal itu akan banyak bahasa. Dalam ungkapan teman saja banyak. Ada khalil, teman. Sahib, teman. Zamil, teman. Dan banyak lagi ya, itu bukan hanya itu aja. Dan itu maknanya beda. Sahib ini temannya sedekatnya seperti ini. Zamil dekatnya seperti ini. Khalil dekatnya seperti ini. Ya mungkin kalau kita bahasa Indonesia, teman aja cuma satu. Kalau temannya dekat, kasih tambah teman dekat, ya. Temannya biasa aja berarti teman doang. Tapi bahasa Arab dia banyak. Kalau temannya biasa, zamil. Temannya dekat, sahib. Kalau dekat banget, khalil. Dekatnya dekat banget, qarin namanya. Itu indahnya bahasa Arab.
Karena bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab yang jelas. Allah mengatakan Qur'anan Arabiyyan ghaira dzi iwaj. Quran dengan berbahasa Arab, gak ada kebengkokan sedikit pun di dalamnya. Ini sebab yang pertama. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Al-Qur'an menginginkan hidayah kepada makhluknya. Menginginkan petunjuk kepada makhluknya. Maka kandungan Al-Qur'an pun harus secara zahirnya. Agar seseorang makhluknya itu dapat mengambil hidayah tersebut. Coba bayangkan kalau misalnya Al-Quran gak bisa dipahami kecuali harus ditakwil dulu. Misal Allah mengatakan akan tapi kedua tangan Allah dibentangkan. Kata orang itu bukan kedua tangan Allah, itu maksudnya kekuatan Allah. Dan itu perlu dengan ilmu. Berarti orang-orang awam gak bisa paham dengan ini. Dan kalian dapat hal ini dari mana? Kau bisa tahu kalau yadahu itu maksudnya adalah ilmu? Dari mana kalian dapat? Ketika Al-Quran dapat dipahami kecuali harus ditakwil dulu, maka makhluk-makhluk Allah dia tidak bisa mengambil hidayah tersebut. Petunjuk. Yang Al-Quran apa? Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu sebagai petunjuk manusia dan menjelaskan petunjuk dari kesesatan. Oleh karena itu Al-Quran harus dipahami dan ditetapkan maknanya secara zahirnya. Karena yang diinginkan adalah untuk seseorang atau makhluk mendapatkan hidayah petunjuk dari Al-Quran tersebut. Coba misalnya, Ana bilang, para murid masuk ke dalam kelas. Kalau secara zahir, antum paham nggak? Oh masuk, ya udah masuk. Nggak paham antum baru. Kalau Ana bilang masuk ke dalam kelas, hah? Paham nggak baru? Ya perhatikan ya, jangan dijadikan olok-olok. Ini agama. Antum nanti pelajari dalam Nawaqidul Islam, salah satu pembatal keislaman ketika agama itu diolok-olok. Qul abillahi wa ayatihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah dengan ayat-ayat Allah dan tanda-tanda kebesarannya kalian menjadikan bahan olok-olokan? Lihat apa kata Allah. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian minta maaf, kalian sudah kafir setelah keimanan kalian. Hati-hati itu. Ini ilmu. Fokus. Muliakan. Maka kalian akan dimuliakan. Kalau anak katakan masuk para murid ke dalam kelas, paham nggak? Paham. Berarti apa? Dapat dipahami. Dan antum semua mudah dalam mendapatkan petunjuk itu, hidayah. Hidayah kan artinya petunjuk. Ya Azam, mudah gak? Mudah. Sebentar ya, jangan nyantuk dulu. Tapi kalau misalnya anak katakan, ketika anak bilang masuk, bukan artinya masuk. Maksudnya apa? Tengkurep. Jadi masuknya apa? Harus tengkurep, harus jongkrok. Orang dapat paham itu gak? Gak dapat paham, sulit buat memahaminya. Apa sih maksudnya katanya masuk kok tengkurep? Ah gitu kan. Ini gimana sih maunya? Kan orang jadi bingung. Kalau begitu maksudnya, maka bukan hidayah. Orang gak bisa mendapatkan petunjuk tersebut. Begitu juga Al-Quran. Allah SWT menurunkan Al-Quran hudal linnas sebagai petunjuk untuk manusia. Oleh karena itu, wajib menetapkan maknanya secara zahirnya agar makhluknya dapat mengambil maknanya. Tapi kalau Allah mengatakan bal yadahu mabsuutatan, akan tapi kedua tangan Allah, bukan tangan yang dimaksud kekuatan. Apa sih? Kekuatan dari mana? Dari mana kalian dapat ini? Kan orang jadi bingung. Kayak tadi, kalau misalnya Anda bilang kalian masuk ke dalam kelas, kalau misalnya secara zahirnya masuk, orang dapat memahaminya, bisa mendapat petunjuk. Tapi kalau bisa dikatakan yang dimaksud masuk itu tengkurap, maksudnya gimana? Orang nggak bisa mendapat hidayah tersebut. Paham insyaallah dari sini ya? Karena Allah menginginkan hidayah. Oleh karena itu Al-Quran ditetapkan maknanya menurut zahirnya tanpa mengubahnya. Itu juga sebab yang lain tadi disebutkan dan dijelaskan oleh Syekh kita, Syekh Bakri Al-Yafi'i hafizallahu ta'ala. Beliau adalah syekh yang dituakan keilmuannya dalam perkara akidah di Yaman, Darul Hadis Ma'bar. Itu faedah yang luar biasa. Karena ketika belajar kadang orang tidak mengetahui, tidak sadar akan
keagungan sebuah faedah. Dia tahu sadar ketika nanti ngajar. Oleh karena itu jangan sampai nanti ketika ngajar baru antum sadar, wah itu faedah yang luar biasa, tapi apa faedahnya? Ana lupa catat lagi itu. Sebab yang kedua, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakallamu bil lisanil arabiyyi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan bahasa Arab. Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan bahasa Arab. Udah jelas, berarti kita harus menetapkan maknanya menurut zahirnya. Kemudian kata Syekh apa? Fawajaba ibqa'u dalalati kalamillahi wa kalami rasulihi ala ma hiya alaihi fi dzalikal lisani. Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab yang jelas, Nabi SAW berbicara dengan bahasa Arab. Kata Syekh, fawajaba, maka wajib ibqa'u dalalati kalamillah, menetapkan makna firman Allah. Dalalah itu makna firman Allah. Wa kalami rasulihi, dan perkataan Rasulnya SAW ala ma hiya alaihi, menurut zahirnya. Itu terjemahan enaknya. Ala ma hiya alaihi, menurut zahirnya. Kalau terleknya kan di atas apa yang dia di atasnya. Tapi apa maksudnya itu? Gio? Menurut apa Gio? Ala ma hiya alaihi. Nah, kum Gio. Berarti menurut zahirnya fi dzalika lisan, pada lisan itu. Kemudian sebab yang ketiga, dan ini terakhir, abis ini kita tutup. Wali anna taghiraha an zahiriha qawlun ala Allah bila ilmin wa huwa haramun. Karena bahwasannya taghiraha kembali ke mana? Nusus, kembali ke nusus lagi. Karena bahwasannya mengubah dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah, ya nusus. An zahiriha, dari zahirnya, itu adalah qaulun ala Allahi bila ilmin, berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Ketika seseorang mengubah dalil Al-Quran, makna Al-Quran dan makna As-Sunnah dari zahirnya, itu merupakan berbicara tentang Allah, qaulun ala Allah bila ilmin, tanpa ilmu, wa huwa haramun, dan hal itu haram. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu haram. Bahkan dosa itu, keharaman itu lebih dahsyat daripada kesyirikan, dan banyak kesyirikan jatuh karena berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Ini saksi pembahasannya, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kasih garis itu. Pokoknya stabilo, kasih stabilo berarti. Allah mengatakan, qul, katakanlah, innama harrama rabbiyal fawahish, sesungguhnya Rabbku mengharamkan fawahish, perbuatan-perbuatan keji. Ma dhahara minha, apa yang nampak darinya, wa ma batan, dan apa yang tersembunyi. Allah haramkan itu perbuatan keji, yang nampak maupun yang tersembunyi. Wal isma, dan perbuatan dosa. Wal baghya bighairil haq, dan melampaui batas tanpa hak, itu Allah haramkan. Kemudian lihat di sini, wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan Allah haramkan antusyriku billah, kalian mensyirikan Allah pada hal-hal yang tidak Allah turunkan hujjahnya. Kesyirikan haram jelas. Tapi lihat, Allah letakkan setelah kesyirikan, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan kalian berbicara tentang Allah apa yang tidak kalian ketahui. Dan para ulama mengatakan, berbicara tentang Allah tanpa ilmu itu lebih dahsyat daripada kesyirikan. Oleh karena itu, setelah kesyirikan,
Allah sebutkan setelahnya, an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kalian berbicara tentang Allah ma la ta'lamun, pada apa-apa yang tidak kalian ketahui. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu lebih dahsyat dan lebih parah daripada kesyirikan, dan banyak kesyirikan itu karena berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Coba kita lihat, kita praktekkan. Orang-orang Nasrani mengatakan Isa siapa? Wa qalatin Nasara Isa Al-Masih ibnullah. Nabi Isa anaknya Allah. Syirik bukan? Syirik. Dari mana itu datangnya? Karena berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Mana ilmunya? Mana dalilnya? Kalau Isa itu anaknya Allah, enggak ada. Jatuh dalam kesyirikan, berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Orang-orang Yahudi mengatakan apa? Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Nabi Uzair anaknya Allah. Syirik bukan? Syirik. Bagaimana kok bisa jadi kesyirikan? Karena dia mengatakan Uzair anaknya Allah, berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Allah Salisu Salasa, Trinitas, satu dari yang tiga. Ada Allah, Roh Bapa, Roh Kudus, ada Yesus. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu, jatuh dalam kesyirikan. Kalau kita praktekkan dengan apa yang ada dalam masyarakat kita, mereka bertawassul dengan orang-orang soleh, ingin mempersembahkan ibadah kepada Allah, tapi karena dia merasa banyak dosanya, sehingga dia bertawassul dengan orang soleh agar ibadah tersebut disampaikan oleh orang soleh kepada Allah. Tentang Allah bukan? Itu berkaitan dengan Allah bukan? Iya, ibadah kepada Allah, tapi dia tawassul dulu. Dan itu tawassul itu tanpa ilmu, nggak ada dalilnya, nggak ada yang membenarkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jatuh dalam kesyirikan. Seseorang bersumpah, dan ini banyak terjadi. Apa kalau di luar sana? Demi Allah, demi Rasulullah dilanjutkan. Banyak itu, masih banyak terjadi. Ketika disuruh sumpah, demi apa? Demi Allah, demi Rasulullah. Dan itu nggak boleh. Syirik. Dari mana kalian dapat kalau bersumpah dengan Rasulullah itu, bersumpah dengan selain Allah itu boleh? Berarti apa? Berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Jatuh dalam kesyirikan. Oleh karena itu hati-hati. Antum jangan sampai salah paham ini. Kalau antum paham menguasai ini, Masya Allah antum akan menjadi min hudatil muttaqin. Orang-orang yang diberikan petunjuk dari kalangan orang-orang yang bertakwa. Tapi kalau salah dalam memahaminya dan banyak-banyak berdoa kepada Allah, agungkan ilmu ini. Misalu dzalika, contoh hal itu qauluhu ta'ala bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Akan tapi kedua tangan Allah mabsutatan, dilantangkan, dibentangkan, diluruskan. Yunfiqu kaifa yasha, Allah memberikan infak bagaimanapun yang Allah kehendaki. Zahir ayatnya, dan ini yang harus kita tetapkan, bahwa Allah memiliki dua tangan. Kita yakini itu. Kata Syekh di sini, fa inna zahiral ayati anna lillahi, perhatikan itu, anna lillahi yadaini haqiqiyataini fayajibu isbatu dzalika lahu. Fa inna zahiral ayati, maka sesungguhnya zahir ayatnya, dan ini yang wajib kita tetapkan, anna lillahi yadaini, bahwasanya Allah memiliki dua tangan, haqiqiyataini, kedua tangan yang sebenarnya. Fayajibu isbatu dzalika lahu, maka wajib menetapkan hal itu untuk Allah. Allah memiliki dua tangan. Dua tangan yang hakiki, yang benar-benar tangan. Tapi bagaimana tangannya Allah? Allah tidak mengabarkan itu kepada kita, maka kita kembalikan hal itu kepada Allah. Tapi kita tetapkan Allah memiliki tangan-tangan yang hakiki. Makna tangan jelas, tapi bagaimana kaifiyahnya? Wallahu a'lam. Fa idza qala qailun al muradu bihima al quwwatu, maka apabila ada orang yang berkata al muradu bihima, yang diinginkan dengan keduanya adalah kekuatan. Kalau ada orang yang mengatakan bal yadahu mabsutatan, itu bukan tangan yang dimaksud. Maksudnya apa? Kedua kekuatan Allah. Maka ini kata Syekh apa? Qulna lahu hadza sarifun lil kalami
an zahirihi fala yajuzul qawlu bihi li'annahu qawlun 'ala Allah bila ilmin. Nah, itu dia. Kalau ada orang yang mengatakan yang dimaksud kedua tangan itu adalah kuwah, kekuatan, bukan tangan tapi kekuatan, maka hadza sarifun. Bukan sarifun di situ, sarfun. Sarfun. Ya, ana kira ada alifnya itu. Hadza sarfun. Ini adalah memalingkan. Lil kalam, ya memalingkan kalam firman Allah an zahirihi dari zahirnya. Memalingkan kalam firman Allah dari zahirnya. Allah mengatakan tangan, kalian palingkan katanya kekuatan. Berarti memalingkan kalam dari zahirnya. Fala yajuzul qawlu bihi. Enggak boleh mengatakan hal itu. Kenapa enggak boleh? Li'annahu qawlun 'ala Allahi bila ilmin. Karena bahwasanya hal itu berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Dari mana kalian tahu kalau yang diinginkan kedua tangan itu adalah kekuatan? Allah mengatakan tangan, kalian mengatakan kekuatan. Siapa yang lebih tahu? Qul a'antum a'lamu amillah? Katakanlah, apakah kalian yang lebih tahu ataukah Allah? Siapa yang lebih tahu? Allah. Ditambah lagi, qul a'antum a'lamu amillah anillah. Apakah kalian yang lebih tahu daripada Allah tentang Allah? Pasti yang lebih tahu apa? Allah, tentang Allah lagi. Tentang Allah sendiri. Pasti Allah lah yang lebih tahu. Allah mengatakan tangan berarti tangan. Kenapa kalian sok-sok tahu? Oh, bukan tangan itu, maksudnya kekuatan. Siapa yang lebih tahu? Kalian apa Allah? Siapa yang lebih tahu? Kalian atau Allah tentang Allah? Kayak antum misalnya. Siapa yang lebih tahu? Ana. Nah, lihat Faruk tidur-tidur deh. Fokus Faruk. Ana ini Masya Allah kasih harapan besar buat anda. Makanya Ana ingatkan terus ini Masya Allah Faruk. Antum fokus belajar. Jangan ngantuk. Jangan bercanda. Jangan apa. Ketika Ana bilang, Ana tahu tentang Anas. Siapa yang lebih tahu? Ana atau Anas? Tentang Anas sendiri. Anas sendirilah yang lebih tahu, kan dirinya dia. Begitu juga, siapa yang lebih tahu? Kita apa Allah? Tentang ilmu saja, Allah yang lebih tahu. Apalagi kalau tentang Allah ilmunya. Pasti Allah lah yang lebih mengetahuinya. Li'annahu qawlun 'ala Allah bila ilmi. Karena bahasa itu adalah berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Itu kaidah yang pertama. Apa tadi kaidahnya? Menetapkan makna dalil Al-Quran dan As-Sunnah menurut zahirnya, ala zahiriha, ibqa'u dalalatiha ala zahiriha min ghairi taghyirin, tanpa mengubahnya. Kita tutup. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Faruk. Jangan bercanda. Jangan ngantuk. Ya Faruk.